Dan ini sudah dilakukan keberatan berkali-kali, baik dari asosiasi, kemudian dari Bapepti sendiri. Waktu itu kepala Bapepti sendiri, bro, mengirimkan surat, bro, untuk meminta penurunan pajak kripto. Bahkan yang terbaru, ketika sudah di tangan OJK, saya tahu betul teman-teman kita di OJK berusaha dengan sangat keras untuk menurunkan pajak kripto, tapi ditolak. Ini di era sebelumnya ya, bro ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kita melihat 0,21% sekali transaksi, itu saat beli aja. Sedangkan orang kan harus take profit juga, jual kan. Ini belum fee exchange, so fee exchange kan biasa 0,1%. Berarti istilahnya seorang trader harus minimum dapat cuan di atas 0,6%. Betul. Baru dia bisa cuan di exchange lokal. Betul. Sedangkan kita tahu di kripto untuk cari 1% aja itu sudah game yang cukup challenging gitu kan, bro. Nah, akhirnya mengakibatkan apa? Banyak investor lokal lari ke exchange luar, bro. Nah, ada kemungkinan nggak, bro, ini titipan dari investor kripto dan teman-teman di asosiasi yang DM di question box lumayan, ada kemungkinan nggak ini bisa diturunkan sama seperti saham 0,1%, bro? Karena saham kan 0,1%, kripto harusnya kan disamakan, karena apalagi kita sama-sama instrumen keuangan sekarang. Nah, tapi untuk peluang penurunan pajak, nanti kita akan pikirkan lebih dahulu antara dampaknya seperti apa dan pajak 0,2% itu seperti apa. Apakah dia justru berdampak positif atau negatif, kita akan pikirkan ini terlebih dahulu. Kita nggak bisa mastiin kebijakan itu naikin pajak atau nurunin pajak, kita nggak tahu. Betul. Soalnya aku juga bukan insider. Kan banyak yang nuduh lu insider loh. Bukan insider ya? Bukan. Gua nggak tahu kapan Bapak naikin pajak atau enggak. Jadi ya kita bisa pikir-pikir lagi lah gitu. Tapi harusnya kalau ekonomi membaik, akan diturunkan. Pajak diturunin. Nice. Dan itu sebenarnya penerimaan pajaknya tetap sama. Betul. Karena ekonomi sudah membaik. Karena kalau diturunin sebenarnya pajak kripto, pasti investor tradingnya kan lebih sering lagi kan, bro. Jadi lebih frequent kan daripada dan di exchange lokal. Iya, dan exchange lokal kan buka lapangan pekerjaan, bayar pajak dan lain sebagainya. Dan dia beroperasi di Indonesia, which is Indonesia bisa jadi pusat kripto juga. Setuju, bro. Sekali lagi kripto investor, jangan lupa bilang terima kasih buat Bro Yudo sama Pak Purbaya yang udah mendengarkan nih. Tapi